Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi masuk angin, baik kondisi perut kembung, mual maupun demam. Bagaimana caranya? Sahabat, sebelum sahabat mempraktekkan cara mengatasi masuk angin, mohon diperhatikan kondisi apa yang paling dominan, baik itu kembung, mual, ataupun demam. Bila kembung, titik yang harus dipijat yang pertama adalah, cara menemukan titiknya adalah 4 jari di atas mata kaki, di sini, di bawah tulang. Kita tekan titik ini beberapa kali sampai sekiranya rasa nyeri berkurang. Ini kondisional ya, baik tekanan maupun lamanya. Kenapa kondisional? Karena beda orang, beda kondisi, beda rasa, beda daya tahan menahan rasa sakit. Dipijat sampai sekiranya nanti bagian perut terasa lebih nyaman. Ini adalah titik meridian pertemuan dari meridian ginjal yang dari sini ke atas, meridian limpa dari sini, dan meridian hati ngumpul di sini. Makanya titik ini perlu dipijat. Jadi ingat ya, ini sekiranya sampai rasa nyerinya berkurang, baik kanan maupun kiri. Saya contohkan satu biar durasi video tidak terlalu lama. Berikutnya adalah titik di atasnya, yaitu meridian limpa sekitar 5 jari dari mata kaki bagian dalam di sini. Ini adalah titik meridian limpa. Titik ini kita tekan sampai sekiranya rasa nyeri berkurang. Apakah harus naik atau turun? Karena ini di bagian tengah-tengah, sebaiknya kita tekan saja sampai sekiranya rasa nyeri berkurang. Sama ya, kondisional, tidak ada aturan harus berapa lamanya dipijat, karena ini tergantung kondisi titiknya. Sampai sekiranya rasa nyeri berkurang, atau bila ditekan bagian perut sudah terasa lega. Sahabat, bila mungkin masuk angin yang gejala paling dominan adalah mual, maka titik yang pertama kali dipijat adalah di sini, di atas pusar sekitar 4 jari. Ini pusar, taruh jari di atasnya 4, kemudian tekan titik ini ke dalam hanya 5 detik. Saya contohkan, 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Oke, kita ulangi. 4 jari dari pusar, kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5, cut. Nah, berapa lama atau berapa kali dilakukan? Ini kondisional. Perhatikan kondisi. Apabila mungkin mualnya sudah mulai reda, dan biasanya kalau ditekan ada semacam bunyi krucek-krucek gitu, ini mulai reda. Ya. Ini kalau kondisinya mual. Namun tetap digabungkan dengan metode yang lain. Sahabat, bila kondisi masuk angin yang paling dirasakan adalah demam atau kedinginan ya, menggigil, maka yang pertama dipijat adalah bagian leher. Di atas tulang selangka ini adalah meridian lambung, baik kanan dan kiri. Ini tulang selangka di sini. Perhatikan dengan gambar ya nanti. Kemudian kita tekan, kita tarik ke atas, kemudian batukkan. Saya contohkan ini tulang selangka, 1 jari di sampingnya agak keluar. Kemudian kita tekan. Kita tekan, kita tarik ke atas, kita batukkan berkali-kali. Ya, kenapa perlu berkali-kali? Sampai sekiranya nanti bagian kepala ini rasanya
hangat, bagian leher dan punggung juga hangat, bahkan syukur sampai berkeringat. Karena ini untuk menghilangkan demamnya. Jadi ingat, semua harus dipijat. Tadi yang di bagian kaki dipijat, bagian perut dipijat, bagian leher dipijat. Tinggal disesuaikan mana yang lebih dominan yang dirasakan dari masuk angin tadi. Berikutnya yang perlu dipijat, sahabat, bila semua titik yang saya contohkan di awal itu sudah dipijat, namun kondisi tubuh belum juga ada perubahan yang signifikan, kita perlu penambahan titik yang perlu dipijat. Saya tekankan ini bila perlu, karena saya harapkan dari beberapa titik yang ada di kaki, yang di perut, dan juga membatukkan bagian leher, saya harapkan orang yang mengalami masuk angin sudah reda. Namun apabila belum reda, maka perlu adanya penambahan titik yang perlu dipijat, dan juga kondisi tubuh yang dipijat itu masih kuat. Titik yang perlu dipijat adalah di sini. Titiknya ada di bawah lutut, bagian luar ya. Ini sisi dalam, ini sisi luar. Di bagian antara tulang bagian bawah ini yang besar sama yang kecil di tengahnya. Di bawah lutut di sini kita tekan titik ini ke arah bawah, menjauh dari sendi lutut. Berapa lamanya juga kondisional sampai sekiranya rasa nyeri berkurang. Ini adalah titik meridian lambung. Titik ini berkaitan dengan masalah pencernaan dan juga masalah gas di dalam perut kita. Makanya titik ini perlu dipijat. Ingat ya, berapa lamanya kondisional. Kenapa saya selalu katakan kondisional? Beda orang, beda kondisi, dan saya harapkan 3 titik yang di awal sudah cukup. Sahabat, bila perlu kita pijat titik meridian ginjal yang ada di bawah mata kaki bagian dalam, di sini. Di bawah cekungan tulang. Bisa gunakan minyak pelicin apapun sifatnya, yang penting kita tekan, kita pijat, kita urut ke atas seperti ini. Berapa lamanya kondisional, karena tidak menjadi penentu lamanya pemijatan. Yang jelas ketepatan titiknya. Bila mungkin sahabat sehat melakukannya dengan tepat titiknya, maka tidak harus lama. Karena bila kondisinya sudah membaik, di bagian titik ini pun rasa nyerinya akan sedikit berkurang. Ini adalah titik meridian ginjal, bisa sesuaikan dengan gambar. Bila titik ini kita pijat, kemudian kita tekan dan urut ke atas, maka biasanya akan ada rasa di bagian perut. Seperti ada yang bergerak ya, hangat. Berikutnya, titik meridian kandung kemih yang ada di bawah mata kaki bagian luar. Ada di sini. Kita tekan, kita tarik ke atas seperti ini. Berapa lamanya kondisional? Karena pada bagian ini biasanya ketika mengalami masuk angin, bagian titik ini juga ikut nyeri. Makanya kalau yang tahan sakit bisa ditekan keras sebentar, namun bagi yang tidak kuat bisa perlahan ditarik ke atas, bisa gunakan pelicin juga ya, sampai rasa nyeri berkurang. Dan ini juga bisa digabungkan dengan cara kita cubit seperti ini, berbarengan antara meridian kandung kemih dan ginjal bersamaan. Kaki kanan dan kiri semuanya ya, yang saya contohkan di bagian kanan, di kaki juga perlu dipijat pada bagian yang kiri. Saya contohkan satu agar durasi video tidak terlalu lama. Titik berikutnya yang perlu kita pijat adalah titik hiku. Titiknya ada di pertemuan tulang antara jempol dan telunjuk. Bila kita temukan ada bagian yang menonjol di sini kita pijat. Dengan cara dipijat atas dan bawah bersamaan, seperti ini. Berapa lamanya? Kondisional juga ya.
tergantung kondisi titiknya. Bila terasa nyeri, perlahan saja sampai rasa nyeri berkurang. Karena ini adalah titik hikuk, titik semua pijatan untuk semua kondisi. Yang dipijat adalah baik bagian kanan maupun kiri, bergantian. Kita cubit ya. Ini kalau Anda pijat sendiri pun, kalau kondisi tubuh sedang tidak fit, bagian ini juga sakit. Bila semua titik yang saya contohkan dari awal sampai ke bagian hikuk ini sudah dilakukan, tapi kondisinya belum juga membaik, silahkan urut bagian perutnya, ditengahkan. Bagian atas ulu hati kita turunkan, bagian atas tulang kemaluan dan selangkangan kita tengahkan, bagian samping juga kita tengahkan, seperti video cara mengatasi sakit perut di channel saya. Semoga tips ini bisa bermanfaat. Apabila suka, silahkan like. Tidak suka, silahkan dislike. Apabila rasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.